Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Anggraini dengan NIM 20231436625, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi pertama, kita akan membahas mengenai membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan juga filsafat. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Ilmu adalah sebagian pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan iman, yaitu pengetahuan yang didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Sedangkan filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan seperti pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Yang pertama ada berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Yang kedua ada berpikir secara universal atau umum. Berpikir secara universal adalah berpikir tentang hal-hal serta sesuatu proses yang bersifat umum. Yang ketiga ada berpikir secara konseptual, yaitu mengenai hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Yang keempat ada berpikir secara koheren dan konsisten. Ini artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah. Yang kelima ada berpikir secara sistematik. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu permasalahan, tentunya para filsuf memakai pendapat-pendapat sebagai wujud dari proses berfilsafat. Dan yang keenam ada berpikir secara bebas. Bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, ataupun religius. Materi selanjutnya yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Dalam berbagai sistem ilmiah, Pancasila merupakan sistem ilmiah kefilsafatan. Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan ilmiah yang berada pada tingkat tertinggi, satu tingkat di atas sistem teori ilmiah dan dua tingkat di atas sistem ajaran ilmiah. Ilmu filsafat Pancasila merupakan ilmu filsafat kemanusiaan yang bersifat abstrak. Unsur-unsur Pancasila menggambarkan keterkaitan antara nilai atau abstrak, norma atau konkret, dan moral atau tata laku maupun etika. Ilmu filsafat tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dipahami sebagai nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat. Pancasila tidak boleh diartikan atau ditafsirkan berdasarkan kata per kata, tetapi dipahami dan dimaknai kalimatnya secara utuh dari setiap sila. Materi selanjutnya mengenai mendeskripsikan bentuk dan susunan dari Pancasila. Bentuk Pancasila diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri. Pertama, merupakan kesatuan yang utuh, maksudnya kelima sila tidak dapat dilepas walaupun masing-masing sila berdiri sendiri.
karena hubungan antar sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur komplementer atau pelengkap. Salah satu unsur sila kedudukannya tidak rendah dari sila yang lain. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Sedangkan susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Menurut Rukia, Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Yang pertama, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah ketuhanan karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai ketuhanan. Yang ketiga yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Erat berkaitan dengan nasionalisme. Persatuan atau nasionalisme Indonesia membentuk atau terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, ras, agama, bahasa, melainkan dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah atau historis dan tujuan-tujuan moral. Yang keempat ada sila keempat, merupakan cara-cara yang harus ditempuh ketika suatu negara ingin mengambil kebijakan. Kekuasaan negara diperoleh dari rakyat yang berdaulat. Dan yang kelima yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditempatkan paling terakhir karena sila ini merupakan tujuan dari negara Indonesia merdeka. Materi selanjutnya yaitu mengsintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat karena sila-sila dalam Pancasila merupakan bagian dari satu kesatuan sistem. Sistem merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian yang tiap-tiap bagiannya mempunyai tugas dan juga mempunyai fungsi yang berbeda-beda untuk kemajuan dan memperkuat keseluruhan tersebut. Kesatuan antar sila-sila Pancasila tidak hanya kesatuan yang bersifat logis saja, kesatuan menurut isi atau kesatuan formal logis lainnya. Namun, sila-sila Pancasila ini memiliki satu kesatuan meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar eksitologis dari sila-sila Pancasila. Materi selanjutnya yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal dan saling mengkualifikasi. Pengertian hierarkis piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis atau berjenjang sila-sila Pancasila. Baik dalam kesatuan sila-sila Pancasila juga dapat dijelaskan dengan mengacu pada sistem filsafat yang terdiri dari 3 landasan, yaitu pertama ada landasan ontologis, berarti mengakui adanya suatu hal yang merupakan sebab dari adanya sesuatu yang lain dan merupakan tempat kembali dari sesuatu yang lain tersebut. Yang kedua adalah landasan epistemologis, adalah suatu cara, metode, strategi, dan juga norma agar sesuatu yang lain dapat kembali pada sebabnya. Sila ketiga, persatuan, dan sila keempat yang memiliki substansi. Asas demokrasi merupakan landasan epistemologi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada landasan aksiologis. Dalam Pancasila menunjukkan bahwa tujuan bangsa Indonesia selalu diliputi oleh nilai-nilai, baik nilai-nilai religius seperti tersimpul dalam sila pertama maupun nilai-nilai etis dan estetis seperti yang ditunjukkan dalam sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Dalam sistem itu, masing-masing silanya saling kait-mengait, merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Di dalam Pancasila tercakup filsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut Dryar Karya, Pancasila memperoleh dasarnya pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari keadaan hidupnya yang tertentu. Pancasila merupakan filsafat tentang kodrat manusia. Dalam Pancasila tersimpul hal-hal yang asasi tentang manusia. Oleh karena itu, pokok-pokok Pancasila bersifat universal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.